Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shami Ramadan. Nashkurullah ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat dan rahmat kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita dalam keadaan apapun kita. Allah Subhanahu wa ta'ala basir, Allah yang maha melihat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa doa kita masih tidak terkabul? Kenapa munajat-munajat kita masih belum Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, masih terhijab? Maka ini akan menjadikan pertanyaan bagi diri kita, menjadi pertanyaan di diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan doamu, akan aku berikan yang kamu inginkan. Akan tetapi ketika kita berdoa, kenapa doa kita masih belum Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan? Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan daripada adab-adab ketika kita berdoa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahnya kita dengan Allahnya para sahabat, Allahnya para salihin, Allahnya para awliya Allah, Allahnya para kekasih-kekasih Allah, maka Allahnya satu, Allahnya sama. Kenapa doa beliau-beliau, kenapa doa mereka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, akan tetapi doa kita masih terhijab, masih ada daripada pembatas yang mana ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung kabulkan di dunia. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan adab-adab daripada adab-adab berdoa. Adab berdoa yang pertama, harus kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak punya daya dan upaya. Maka walaupun kita sekaya apapun kita, semegah apapun rumah kita, kendaraan kita semewah apapun kendaraan kita, ketika kita berdoa maka kita merasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, dan kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa-doa kita. Karena ini adalah kunci daripada doa kita akan terkabulkan. Mengawali dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Fatahu Ya Alim, Ya Fatahu Ya Razak, memuji nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99, dan membaca daripada sholawat bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilahlah, dengan tawasullah, maka doa kita akan sampai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya hajat apapun itu, rezeki kita seret, apapun itu yang lainnya, maka perbanyaklah membaca daripada bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya membaca daripada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
paling minimalnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih daripada waktu yang tepat dan tempat yang mustahab, yakni waktunya ketika hujan akan turun, ketika hujan turun, ketika sedang berbuka puasa. Ini adalah waktu yang mana ketika kita berdoa insya Allah mustajab. Kemudian mengadahkan tangan meminta untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni menjauhi daripada makanan dan minuman serta pakaian yang berhubungan dengan subhat ataupun haram. Subhat adalah perkara yang tidak jelas. Misalkan contohnya makanan yang kita dapat dari hasil tidak jelas, ataupun makanan di dalam makanan mengandung daripada benda-benda haram, ataupun di dalam makanan itu didapatkan dengan hasil-hasil haram, atau yang belum jelas halal atau haramnya. Maka kita menghindari perkara-perkara yang itu. Kenapa? Sekarang orang-orang banyak doanya tidak terkabulkan karena banyak makan daripada perkara yang subhat, terlebih perkara yang haram. Ketika kita memakan dari perkara yang haram, maka doa kita terhijab atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari amalan, inti dari doa, inti dari segalanya adalah keyakinan kita. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita, akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita inginkan, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita dengan keyakinan sepenuh hati bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada langit, yang memiliki daripada bumi, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ketika kita meminta dengan cara menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Semut hitam di batu yang hitam, di dalam gelap bulan purnama, di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala memandang daripada semut itu. Semut itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala basir, Allah yang maha melihat. Ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan kita pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada doa-doa kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang kami bisa jawab dari kesempatan hari ini. Kenapa doa kita belum terkabulkan? Maka bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan adab-adab ketika kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.